Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Encecin dan Mas Erwin Mulyadi. Ya, hari ini kita akan ngomongin tentang kamera mirrorless yang cukup compact, namanya Canon EOS M10. Kamera mirrorless ini cukup populer dan harganya cukup terjangkau, sekitar 5 juta saat video ini direkam. Dan fiturnya juga, spesifikasinya juga udah cukup lumayan, yaitu dia punya sensor setara dengan kamera DSLR 18 megapiksel. Kemudian juga ada hybrid AF, jadi autofocusnya dibanding dengan generasi Canon EOS M sebelumnya udah lebih cepat. Dan kemudian juga paket lensanya juga cukup menarik, ada lensa lebar 15 sampai 45. Dan kemudian ada juga tersedia beberapa lensa opsional yang lain yang bisa didapatkan, seperti lensa yang ini 18 sampai 150, dan juga ada beberapa yang lain tentunya. Nah, hari ini kita ada Mas Erwin yang sudah mencoba kamera EOS M10 ini dalam berbagai kesempatan, dan kita pengen dengar nih, apa sih menurut Mas Erwin mungkin kelebihan kekurangan dari kamera ini, dan overall desainnya gimana, penggunaan di lapangan bagaimana. Ya, gimana Mas tentang Oke. Ya, ini menurut saya kamera yang bakal banyak orang suka karena ukurannya yang kecil ya. Jadi kelebihan kamera yang kecil tentunya praktis, mudah dibawa-bawa, dan yang orang masih khawatirkan adalah bagaimana dengan kualitas hasil fotonya. Iya. Nah, karena pada dasarnya kalau kita lihat sensornya, dia ukurannya sama dengan sensor yang ada di kamera DSLR. Jadi kualitas foto secara umum tidak perlu dipermasalahkan. Dengan megapiksel dia 18 mega. Nah, memang dengan ukuran yang kecil, waktu saya coba kamera ini agak sedikit terasa kekecilan ya di tangan saya. Tapi ya memang konsekuensi dari ukuran yang kecil memang seperti itu. Untuk kendali ya di sini bagusnya masih ada satu roda untuk ganti-ganti setting. Tapi memang yang pakai kamera ini tentunya ditujukan lebih banyak melalui touchscreen-nya gitu. Jadi seperti kita pakai handphone, banyak pengaturan yang akan lebih mengandalkan interaksi kita dengan menyentuh layar seperti itu. Betul. Dan apalagi yang mungkin ya alasan banyak orang memilih kamera ini adalah dia bisa dilipat LCD-nya dan dilipat ke atas, ya. Sehingga buat yang suka selfie maupun yang ingin membuat video vlog ya ini cocok sekali dengan kemampuan LCD yang ke depan dan kualitas foto dan video yang bagus. Ya ini bakal jadi sesuatu yang disukai orang banyak sih. Iya, betul. Oke, lalu ada gak sih kekurangan-kekurangan dari M10 yang Mas Erwin yang dapati, yang mungkin kedepannya mungkin ada bisa diperbaiki gitu loh dari sini? Kekurangan itu kalau saya pikir ya, dengan harga dan desainnya memang sesuatu yang masih bisa dimaklumi ya. Misalnya ya kita dengan desain yang sekecil ini susah juga kalau misalnya di atas ini mau ada kayak roda untuk kendali P, TV, AV manual gitu ya. Dan misalnya dudukan untuk flash eksternal. Untuk itu tidak ada, ya. Iya, kita bisa pilih opsi lain kayak EOS M3 misalnya. Seperti itu. Kemudian biasanya yang suka orang khawatirkan dari kamera mirrorless adalah kinerja autofocus. Dan memang autofocus di kamera ini walaupun bukan yang kinerja paling cepat atau yang andal untuk benda bergerak misalnya, tapi sudah membaik dibandingkan EOS M yang generasi yang lama. Jadi dengan sistem hybrid AF CMOS yang kedua itu kurang lebih sama kayak DSLR, mungkin yang 650D atau 700D seperti itu. Tapi dibanding dengan misalnya yang EOS M seri M3 atau M5 dan sekarang barusan ini ada keluar M6, gimana tuh? M3 dulu misalnya, apakah bagaimana, lebih bagus ini atau M3? M3 itu
cara kerjanya masih sama, tapi dia udah generasi ketiga yang sedikit lebih cepat lebih pede lah untuk fokus. Misalnya tempatnya agak sedikit gelap, dia masih ada kecepatan yang lebih lumayan. Tapi kalau dibanding EOS M5 atau M6 yang sudah pakai dual pixel AF, ya lebih bedanya lumayan ya. EOS M5 terasa lebih peningkatan autofocus ininya signifikan sekali, trackingnya kecepatan ya. Dan untuk tracking maksudnya untuk subjek bergerak, kalau EOS 5 dan 6 udah lebih enak ya, dia lebih enak. Bisa ngikutin, nggak miss fokus ya. Untuk servo AF. Iya. Jadi menurut Mas Ewin kira-kira nih kamera yang seperti ini cocoknya untuk fotografer atau penghobi fotografi yang seperti apa nih yang cocok ya kira-kira? Ya tentunya melihat segmen dan harganya ini akan banyak disukai untuk penghobi pemula ya. Biasanya untuk mengabadikan daily life lah, misalnya selfie, vlogging, travel, mungkin hal-hal seperti foto makanan ya kan. Atau juga saya lihat untuk pengguna yang misalnya dia belum terlalu memahami bagaimana sih mengatur kamera sampai mendapat hasil yang maksimal. Karena ya walaupun di sini ada pengaturan RAW, ada juga pilihan mode manual. Tapi bisa jadi ada juga orang yang lebih suka dengan mode-mode auto yang berlimpah juga gitu. Salah satu yang saya suka ada Creative Assist. Di situ dia bisa kendalikan bagaimana ketajamannya, bagaimana warna dan lain-lainnya, efek-efek tambahan tanpa mesti mengatur setting-setting yang rumit. Cukup dengan melihat di LCD dan diubah-ubah bisa langsung kelihatan. Jadi melihat dari slidernya kita bisa ubah-ubah, misalnya brightness apa. Jadi seakan-akan kita langsung mengedit sebelum memotret tuh ya. Kita langsung mengedit sehingga untuk yang benar-benar belum tahu istilah-istilah fotografi, langsung dengan bahasa-bahasa sederhana langsung bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan ya, seperti itu, tanpa harus secara terlalu teknis ya. Betul. Nah uniknya menurut saya, kalaupun yang akan pakai ini adalah seorang fotografer ya, anggap yang hobi dan lebih berpengalaman, pertama dia tidak usah meragukan kualitas foto yang akan didapat ya. Anggaplah sebagai kamera backup misalnya, atau yang mau mengatur setting dengan manual pun di kamera ini kan bisa sama ya, ada pengaturan shutter speed dan lain sebagainya. Kemudian dia juga bisa dilihat ada fitur yang namanya HDR. HDR-nya lengkap juga. Jadi selain pilihan HDR yang basic, ada HDR yang lebih advance di kamera ini gitu. Kemudian yang mau rekam video dengan kendali manual, misalnya tentukan sendiri ISO-nya, shutter speed-nya itu bisa. Oh, manual exposure di video juga ada, dan videonya ini maksimumnya di Full HD ya kalau nggak salah. Iya, dia memang di Full HD. Tapi ya dengan pengaturan manual kan lebih asik juga, kita bisa dapat efek yang kita inginkan. Betul. Dan kemudian karena ini didesain untuk penggunaan generasi saat ini yang ingin cepat upload ke dunia maya, ya tentunya sudah didukung seperti Wi-Fi dan NFC yang sangat membantu. Jadi melihat spek yang ada ya, walaupun bukan kamera yang paling tinggi dalam spesifikasi atau fitur-fiturnya, tapi secara kebutuhan apa yang kita butuhkan secara basic tuh sudah tercukupi dengan adanya fitur-fitur yang tadi kita bahas sih. Betul, ya. Gitu. Nah, tinggal sebagai info tambahan, namanya mirrorless itu kan memang kendala yang sering dialami adalah daya tahan baterai. Jadi sepertinya sih sama aja ya, baterai bukan sesuatu yang bisa bertahan lama, sehingga ya ada baiknya punya cadangan juga. Betul. Karena sayangnya port USB yang ada di sini juga tidak bisa dipakai untuk mengisi daya ya. Nggak bisa untuk kita power bank juga, belum bisa sayang. Jadi mau gak mau kita harus stok baterai mungkin 2 atau 3 ya, kalau kita mau motret seharian penuh dari sunrise sampai sunset. Mungkin itu yang perlu diperhatikan ya mungkin ya, karena ukuran yang begitu kecil. Oke, paling gitu aja sharing-sharing kita tentang Canon EOS M10. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi mencari kamera yang terjangkau, yang compact, dan untuk nanti kita ketemu lagi untuk review kamera-kamera yang lain.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel kita. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video kami yang selanjutnya. Salam. Oke, yuk.